siapa yang bisa mengangkat batu ini akan terkabulkan dengan hajatnya. Banyak sekali fungsinya, termasuk buat pengasihan atau penglaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Sabda Lanang. Pada hari ini saya ada di lokasi Panembahan Cisagu bersama Batu Junjung, atau ada yang lebih dikenal lagi Batu Lingga. Menurut sejarah orang-orang terdahulu di daerah sini, Batu Junjung ini mengandung beberapa fungsi yang bersifat supranatural. Bisa diyakini siapa yang bisa mengangkat batu ini akan terkabulkan dengan hajatnya. Namun selepas dari itu, sebetulnya batu ini enggak seberapa, kelihatannya ringan sekali kelihatannya ya. Ini ringan sekali, saya pakai jari satu nih ya. Namun ketika diangkat, tidak semua orang bisa mengangkatnya karena beratnya yang luar biasa. Maka dari itu diyakini batu ini mengandung fungsi berbagai macam fungsinya sesuai hajat masing-masing. Namun ya tak lepas dari itu, tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jadi dengan jari satu pun ini bisa saya goyang-goyangin ya, bisa tergoyangkan lah katakanlah. Namun ketika diangkat, tidak semua orang bisa mengangkat atau terangkat, sekalipun orang tersebut badannya tinggi besar, itu belum tentu lah, artinya belum tentu bisa mengangkat batu goyang ini, batu junjung ya. Saya contohkan ini buat contoh ya. Ini ketika saya nggak punya hajat ya, cuma saya buat contoh ini, buat contoh saja ini ya. Ini saya sendiri aja nggak kuat nih, tuh ya, ini nggak kuat nih. Jadi ada syarat-syarat tertentu ketika pengen mengangkat batu ini. Nah, tentunya bagi yang punya hajat, sesuai hajatnya masing-masing, namun dengan cara yang pertama adalah keikhlasan dulu. Segala sesuatu harus ikhlas. Insya Allah dengan ikhlasnya tersebut, apa yang jadi hajat pemirsa insya Allah akan terkabulkan sesuai hajatnya masing-masing. Itu salah satu syarat yang sangat mendasar itu dulu. Ada pun syarat-syarat yang lain sih bisa mengikuti, tapi yang pertama harus ikhlas dulu. Sekomplit apapun, sepenuh apapun persyaratannya, ketika keikhlasannya tidak ada, itu juga insya Allah tidak akan terangkat. Sekarang saya mau mendatangi satu lokasi, yakni tempat panembahan sesepuh yang terdahulu. Juga tempatnya nggak jauh dari Batu Junjung yang tadi. Mari ikutin terus kami. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah di depan pintu makom, yakni Mbah Adipati Sepuh Rangga Sena. Kebetulan ini selaku yang dipercaya jadi juru kunci Bapak Triyono PSC, juru kunci yang ke-12 yang dipercaya sekarang. Saya sedikit lah ya berbagi pengalaman, menjelaskan seputar ini, namanya bambu lele, atau lebih dikenal orang Jawa bilang pring lele. Jadi namanya
bambu lele atau pring lele, Pati lele. atau ada yang menyebut bambu pati lele lah. Ini hampir sejenis pring petuk, katakanlah bambu petuk. Jadi artinya banyak fungsinya. Ini asli ya. Ini barangkali dianggap nanti dikira rekayasa, ini asli. Memang sejarah bangsa Indonesia itu masih banyak sekali. Jadi fungsinya juga banyak sekali fungsinya, termasuk buat pengasian atau penglaris dan lain sebagainya lah ya. Ini banyak kegunaannya. Ini asli ya. Ini bagian ini dari bawah, ini ujungnya sampai sini. Jadi ini asli, ini alami, murni ya. Ini banyak khasiatnya bagi yang meyakini. Segala sesuatu juga tentunya didukung dengan sugesti, sebuah keyakinan. Ya, mestinya ya segala sesuatu kan mestinya seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya hanya sifatnya berbagi pengalaman atau pengetahuan saja, bukan berarti pamer, tidak. Pengalaman saja lah ya. Inilah barangkali pemirsa ada yang belum tahu, namanya bambu pati lele itu seperti ini. Hampir lah ya, hampir boleh dikatakan hampir sejenis bambu petuk atau pring petuk, sejenis. Intinya sama buat kegunaan, berbagai macam kegunaan, khasiat. Ya seperti sekitar itulah ya fungsi, khasiat atau kegunaan bambu pati lele. Ya, terima kasih. Pertemuan kali ini sampai di sini. Kami hanya berbagi pengalaman atau sebagai untuk dijadikan dasar pengetahuan sejarah budaya di Indonesia yang masih banyak sekali. Jadi salah satunya kami di sini untuk mengingat, berbagi pengalaman sejarah khususnya seperti tadi di atas saya sampaikan, ini di daerah Cilacap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.